happy weekend buat kita semua. Bagaimana selalu kita bisa merasa cukup dan bersyukur? Siapakah orang yang selalu bisa bersyukur? Dia adalah orang yang selalu limpah dengan syukur tentunya. Mungkin ada yang ingin bilang, bagaimana bisa bersyukur? Saya saja hilang pekerjaan. Bagaimana mau bersyukur? Sahabat baik saja tega menipu dan mengkhianati saya. Seperti apa bisa bersyukur? Keluarga saja tidak peduli. Mereka meninggalkan saya. Dan banyak lagi berbagai alasan yang bisa menjadi alasan untuk kita bisa membenarkan diri atas tindakan kita tersebut. Mungkin ada juga yang bilang, ngomong gampang karena kamu tidak mengalami seperti yang saya alami. Oke, jika kamu orangnya, berarti Anda sedang di tempat yang tepat dan saat yang tepat mendengarkan channel ini di Rita di Australia. Sebab itulah kita perlu bahas dan belajar keluar dan mengatasi masalah yang sedang membelenggu kita. Kelemahan dengan kekurangan yang sering kita lakukan berulang-ulang adalah karena kita tidak pernah belajar dari setiap kesalahan yang kita buat. Bahkan, kita tidak pernah jujur kepada diri kita sendiri. Kita selalu merasa paling benar. Padahal, semakin sering kita melakukan kesalahan dan kita mau mengakuinya, justru menambah kita menjadi lebih baik, menjadi ahli dalam bidang di mana kesalahan-kesalahan itu kita lakukan. Pasti kamu pernah dengar dong kisah luar biasa tentang Thomas Alva Edison, seorang penemu lampu pijar. Namanya tersohor sampai ke seluruh penjuru dunia. Kita kilas balik sebentar ya guys. Hitung-hitung sambil ingat-ingat nih kisah yang luar biasa. Thomas Alva Edison lahir tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Amerika Serikat. Dia anak bungsu dari 7 bersaudara. Edison bersekolah beberapa saat saja karena Edison dianggap sebagai murid yang sering tertinggal dan tidak berbakat. Sebab Edison memiliki sedikit gangguan pada pendengarannya. Tentu ini sangat menjadi pukulan terbesar di hati ibunya. Lalu sang ibu bertindak, mengeluarkan Edison dari sekolah tersebut dan memilih mengajarinya sendiri di rumah saja. Wah, kok jadi banyak yang mirip kayak masa pandemi ya, ibu-ibu menjadi guru buat anaknya. Yuk kita lanjut ya. Tentu Edison sebagai anak kecil saat itu cukup bingung mengapa dia tidak ke sekolah lagi seperti sedia kala. Sang ibu hebat menjelaskan bahwa karena kamu anak yang paling hebat dan luar biasa, jadi kamu
tidak bisa sekolah di tempat yang biasa-biasa. Kamu harus mama didik secara khusus karena kamu anak yang luar biasa. Ya, kira-kira sesimpel itulah sang ibu menguatkan hati anaknya. Dengan bahasa yang sederhana, Edison kecil bisa mengerti dan menerima suasana barunya, belajar dengan mama saja di rumah. Hari berganti hari, Edison tumbuh dengan pesat dan di bawah pengasuhan ibunya. Lalu di usianya yang ke-11 tahun, Edison belajar secara otodidak atau belajar sendiri dengan cara manual untuk memenuhi rasa keingintahuannya tentang hal-hal yang baru yang ia temukan. Umur 12 tahun, situasi dan kondisi memaksanya harus menjadi penjual koran demi membantu keluarga karena ayahnya kehilangan pekerjaan. Setiap harinya, Edison remaja menjual koran dekat lintasan kereta. Saat berjualan koran, Edison juga pernah menyelamatkan seorang anak yang berumur 3 tahun karena terjebak di rel kereta. Sampai suatu hari, ayah dari anak yang ditolong Edison tersebut membalas budi dan mengajari Edison menjadi seorang operator. Wow, kebaikan hati Edison luar biasa ya guys. Dan mulai berbuah manis dari apa yang dia tabur atau lakukan dengan tulus dan ikhlas. Sebelum berhasil, ternyata Thomas Alva Edison pernah gagal. Gak tanggung-tanggung, lebih dari 9.000 kali di dalam penemuannya. Dia merasakan kegagalan. Sampai di satu titik, akhirnya dia berhasil sempurna dan lihatlah karyanya telah dinikmati seluruh dunia sepanjang masa ke masa. Luar biasa. Maaf ya guys, ceritanya gak sempat kita ulas selengkap-lengkapnya. Namun yang terpenting, nilai dan maknanya dapat kita temukan melalui kisah ini. Akhirnya, tanggal 18 Oktober 1931, Bapak Thomas Alva Edison tutup usia karena sakit di usia 84 tahun. Dan seluruh komunitas serta perusahaan mematikan lampu dan listrik sebagai bentuk penghormatan kepada beliau untuk terakhir kalinya. Kita semua harusnya perlu berterima kasih ya kepada beliau atas karya besarnya yang sangat luar biasa kita nikmati sampai hari ini dan seluruh dunia. Kisah Thomas Alva Edison membuka mata semua umat di dunia bahwa betapa mulianya hati seorang ibu dan ayah yang tetap semangat dan berhati besar atas kondisi fisik anaknya. Perlakuan tidak adil, tidak dianggap, atau tidak dipandang
tidak menjadi halangan buat mereka atau membuatnya patah arang. Mereka sangat sadar atas kenyataan yang harus dialami anaknya. Tidak ada komplain, tidak ada sungut-sungut sedikit pun. Namun orang tua Edison tetap menguatkan hati untuk tetap bersyukur dan merasa cukup, bangga terhadap anaknya yang harus mengalami banyak hal di usianya yang masih sangat belia. Bersyukur membuat kita terus semangat. Merasa cukup mendorong kita bisa memiliki hal-hal baik, sekalipun kita ada di situasi dan kondisi yang tidak baik, atau mungkin situasi yang tidak mendukung. Coba sejenak kita berpindah atau bertukar tempat, jadi seperti ibunya Edison. Begitu sedih dan tercabik-cabik hati dan perasaannya saat anak kita harus mengalami perlakuan demikian. Mampu nggak ya kita masih bisa bersyukur? Mampukah masih percaya bahwa pasti ada jalan keluar dan solusi menghadapi masalah ini? Bayangkan saat kita lapar dan tidak ada makanan. Bayangkan saat semua jalan seolah-olah tertutup. Berapa orang di luar sana yang mungkin mengalami hal seperti itu? Bagaimana caranya kita bisa berpikir baik, merasa cukup, padahal semuanya justru kurang, bahkan mungkin tidak ada apa-apa? Memang sulit jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebagai manusia biasa, kita butuh kekuatan ekstra di luar batas-batas kemampuan manusia biasa, seperti kamu dan saya. Kita butuh Tuhan. Kita selalu butuh Tuhan. Kita butuh pertolongannya, memampukan kita melakukan dan menjalani semua persoalan yang ada di depan kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itulah kekuatan jika kita bersama dengan Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Persoalannya, mengapa kita menjadi sulit dan merasa tidak pernah cukup dan tidak mampu bersyukur? Karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Gaji 1 juta kita ingin jadi 2 juta. Gaji 2 juta kita ingin menjadi 3 juta. Setelah gaji kita 3 juta, kita ingin 4 juta dan seterusnya. Kita jadi korban gaya hidup. Orang lain naik rezeki di dalam usahanya, kita malah naik darah tinggi, naik kolesterol, dan naik gula darah karena terlalu stres, tertekan dengan semua keinginan kita. Keinginan itu tidak salah,
dan sah-sah saja. Namun, jika lebih besar pasak daripada tiang, wah, itulah masalahnya. Namun, jika sudah melewati batas-batas kemampuan, disitulah berbahayanya. Orang lain tersenyum bahagia, menikmati hidupnya. Beberapa orang tersenyum dan tertawa-tawa sendiri tanpa terkendali dan berakhir di rumah sakit jiwa. Miris banget kan? Jangan sampai deh. Jangan sampai itu terjadi. Sahabat, kita berubah yuk. Kita belajar bersyukur dari perkara-perkara yang kecil-kecil saja dulu. Setidaknya kita tidak kehujanan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah bisa membuat kita bersyukur. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih susah daripada kita. Justru, mari kita mulai berpikir bagaimana membantu mereka. Bantuan tidak selalu dalam bentuk uang dan materi. Jika bisa, tentu itu jauh lebih baik dan sangat baik. Namun, setidaknya kita bisa memberi kekuatan, memberikan motivasi. Sesekali, mungkin kita perlu duduk dengan mereka dan memberi sedikit waktu kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Itu pun sudah cukup memberi sedikit kelegaan di hatinya. Kamu pasti pernah dong mengalami saat-saat seperti itu, saat hatimu pilu dan sahabatmu mendengarkanmu. Saat itulah hatimu merasa lega dan plong. Akhirnya usaha dan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Seperti Thomas Alva Edison, setelah usahanya yang panjang dan dihiasi kegagalannya yang tidak sedikit, sampai juga pada titik puncak keberhasilan yang menginspirasi seluruh dunia dan dinikmati seantero jagat raya. Kalau dia bisa, kamu pun pasti bisa. Beliau juga manusia biasa, sama seperti kita. Hanya butuh sedikit berjuang dan sabar menjalani proses. Jangan lupa selalu merasa cukup dan jangan lupa selalu bersyukur. Ungkapkan di dalam setiap doamu. Jadikan doa sebagai nafas hidupmu. Karena di sanalah Tuhan selalu ada menanti hadirmu. Guys, jika kamu termotivasi dan terinspirasi, silahkan di-subscribe, like, share, and comment. Sampaikan juga kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang dapat setiap posting dari channel ini. Be blessed dan ciao.